Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adinda Dahri dari kelas B jurusan Bisnis Digital Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat tabel dimensi produk di Pentaho. Nah, sebelum itu kita perlu mengaktifkan exam lalu masuk ke PHP. Nah, di PHP itu kita butuh dua buah database. Yang satu ada OLTP yaitu Online Transaction Processing. Nah, di sini itu ada data yang banyak dan data real time biasanya. Nah, misalnya ada orang yang sedang berbelanja. Nah, dari di kasir itu langsung masuk ke database OLTP. Lalu ada OLAP. Nah, OLAP ini adalah Online Analytical Processing. Nah, di sini sudah data-data yang digunakan untuk menganalisis. Ini tuh ringkasan dari OLTP. Nah, hasilnya itu akan dibuat seperti laporan penjualan dan grafik tren penjualan. Nah, di sini saya sudah punya data-data dari OLTP. Dan sebelum memulai, kita harus membuat OLAP dulu. Di sini saya sudah membuat OLAP. Di sini saya menggunakan OLAP 2 karena saya sudah pernah mencoba di sini. Lalu kita masuk ke Pentaho. Nah, di sini teman-teman saya sudah membuka Pentaho. Di sini ada tampil di mana saya sudah membuat tabel-tabel dari OLTP yang digunakan untuk membuat dimensi tabel nantinya. Nah, lalu di sini kita klik File, New, lalu Transformation. Lalu diubah namanya di sini. Kita ubah namanya jadi dimensi produk karena kita membuat dimensi produk. Ya, notif ini karena saya sudah pernah membuatnya. Sebelum itu kita mencari tabel input karena kita mau memasukkan dua data. Tabel yang pertama adalah data dari tabel produk, lalu yang kedua adalah data dari tabel kategori. Nah, di sini kita tulis tabel produk. Nah, connection-nya itu untuk menghubungkan Pentaho dengan PHP. Jadi kita harus mengisi ini database connection. Di sini kita masukkan OLTP minimarket. Lalu di sini kita cari MySQL. Nah, localhost name-nya localhost karena kita pakai MySQL. Database name-nya kita pakai ini saja, WLTP minimarket. Lalu port number-nya saya pakai 3307 karena laptop saya menggunakan port itu. Tapi teman-teman sepertinya menggunakan 3306. 3307 itu karena saya sudah mengubah port dari MySQL saya. Lalu di username-nya root, lalu tes. Kalau sudah muncul pop-up seperti ini, itu artinya sudah berhasil. Nah, klik OK. Lalu get SQL select statement. Nah, di sini teman-teman pilih tables. Lalu kita cari, kan kita di sini mau memasukkan tabel produk. Nah, di sini kita cari tabel produk. Nah, ini. Lalu OK. Lalu klik yes. Nah, di sini sudah ada nama-nama dari tabelnya. Klik OK. Nah, sudah ada tabel produk. Lalu kita ingin memasukkan tabel yang kedua, yaitu tabel kategori. Nah, karena koneksinya sudah ada, jadi kita tidak perlu untuk membuat lagi, teman-teman. Lalu klik Get SQL Select. Ini, lalu tabel. Nah, kita mencari tabel kategori. Karena kita ingin memasukkan tabel kategori. Di sini ada dimensi cabang dan lain-lain produk. Karena sebelumnya saya sudah pernah membuatnya. Nah, lalu klik OK. Yes. Lalu Nah, di sini kita sudah punya data utamanya yaitu tabel kategori dan data untuk pendukungnya yaitu tabel kategori. Di sini kita ingin menggabungkan dari tabel kategori, memasukkannya ke tabel produk. Lalu di sini tabel input. Nah, maaf salah di sini string lookup. Nah, ini itu untuk menghubungkan dari data tabel kategori ke data utama kita, tabel produk. Nah, setelah dihubungkan lalu klik 2 kali. Di sini kita ubah saja namanya menjadi join. Lalu di lookup step kita pilih tabel produk. Kenapa tabel produk? Karena kita ingin memasukkan kode kategori ke tabel produk. Nah, di sini kode kategori, di sini juga kode kategori. Lalu di sini kita pakai nama kategori. Nah, seperti yang di sini teman-teman. Nah, yang di sini. Kita membutuhkan kode kategori untuk dicocokkan dengan
dengan nama-nama produk, kode produk, beserta nama kategorinya. Nah, lalu kita klik OK. Nah, untuk mengecek apakah sudah berhasil, kita klik kanan lalu preview. Quick launch. Nah, kalau sudah muncul begini teman-teman, jadi tadi itu dari kode kategori eh, dari tabel kategori sudah terhubung dengan eh, kode kategori atau item yang ada di tabel produk. Lalu kita klik close. Nah, selanjutnya kita mencari add sequence. Nah, ini itu untuk mengurutkan datanya. Lalu kita hubungkan, klik 2 kali. Di sini kita ubah namanya jadi SK produk. Di value name-nya kita samakan saja di sini jadi SK produk. Nah, di sini start at value-nya 1 karena datanya kita mulai dari 1. Nah, di sini 1 juga karena nanti pengurutan datanya itu akan 1 ditambah 1 jadi nomor selanjutnya 2, ditambah 1 nomor selanjutnya 3. Nah, kalau misalnya kita ubah di sini menjadi 2, nah nomor selanjutnya otomatis menjadi 3 karena 1 ditambah 2 itu 3, lalu 5, lalu 7 karena ditambah-tambah 2. Nah, kita pilih satu saja lalu OK. Lalu kita cek lagi, klik kanan lalu preview, klik launch. Nah, kalau muncul seperti ini berarti sudah berhasil. Nah, di sini sudah terurut data-data ini sudah punya nomor urut. Nah, klik close, close. Lalu setelah itu kita mencari select value. Nah, select value ini teman-teman untuk memilih kolom mana saja yang akan dimasukkan ke dimensi produk. Nah, di sini kita sesuaikan saja dari nama-nama yang ada di sini. Jadi yang pertama ada SK produk, ada kode kategori, nama kategori, kode produk, dan nama produk. Lalu di sini kita klik 2 kali. Nah, di sini kita ganti saja namanya menjadi pilih kolom. Karena di sini kita akan memilih kolom yang akan dimasukkan ke dimensi produk. Nah, yang pertama ada SK produk. Nah, yang kedua ada kode kategori, ketiga ada nama kategori, keempat ada kode produk, kelima ada nama produk. Nah, coba kita lihat di sini. Apakah sudah sesuai dengan yang ada di Star Scheme, SK produk, kode kategori, nama kategori, kode produk, dan nama produk. Lalu kita klik OK. Lalu dicek lagi, klik kanan, review, klik launch. Nah, di sini tabelnya sudah tersusun dengan rapi. Nah, lalu close. Di sini juga kita klik close. Lalu langkah terakhir untuk membuat dimensi produk adalah membuat tabel output. Nah, di sini akan menghubungkannya ke database PHP. Lalu ini main output of step. Klik 2 kali, lalu kita beri nama langsung dimensi produk. Nah, di sini karena kita sudah membuat bersih datanya, sudah menyusunnya dengan baik, sudah data-datanya itu tidak banyak lagi. Jadi di sini kita harus membuat OLAP atau online analytical processing. Nah, di sini kita membuat database connection lagi, teman-teman. Jadi di sini sudah bukan OLTP tapi di OLAP. OLAP 2 minimarket. Kenapa OLAP saya beri nama OLAP 2? Karena ini sesuai dengan di PHP saya. Nah, di sini. Saya sudah pernah menggunakan di sini, tapi karena saya mau memberi tutorial, jadi saya buat baru saja, yaitu saya membuatnya OLAP 2 minimarket. Lalu di sini kita samakan saja namanya. Nah, hostname-nya localhost. Oh ya, saya lupa di sini MySQL. Nah, port number-nya 3306, tapi saya ubah karena saya pakai itu. Lalu username-nya root. Lalu tes. Nah, di sini pop-up-nya sudah berhasil. Nah, di sini sudah OLAP minimarket. Lalu di target table-nya kita kasih samakan saja dengan state name. Target table ini nanti namanya yang akan masuk ke database-nya. Jadi nanti di database tulisannya adalah name underscore product. Lalu di sini kita centang truncat table dan specify database file. Lalu di bagian ini diklik, lalu get files. Nah, lalu klik SQL, execute, lalu OK. Close. Klik kanan, review, klik launch. Nah,
Kalau sudah seperti ini berarti, dia sudah masuk di PHP. Coba kita cek. Nah, ini teman-teman di sini sudah berhasil masuk. Nah, datanya sudah bagus di sini. Oke, sekian dari saya untuk membuat dimensi produk. Dadah.